Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia yang cukup banyak, yang luar biasa, sehingga kita diberi kesempatan untuk belajar, mengkaji, mentadabburi ayat-ayatnya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surah Al-Qari'ah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Al-Qari'ah dari akar kata qara'a, artinya suara. Kalau kita memukul sesuatu, nah itu adalah qara'a. Nah, Al-Qari'ah secara bahasa adalah suara yang muncul karena pukulan, suara yang muncul karena benturan dua benda keras. Nah, sedangkan Al-Qari'ah secara makna pada ayat ini maksudnya adalah hari kiamat. Jadi Al-Qari'ah itu salah satu sifat dan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hari kiamat. Pada surah ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa yang akan terjadi dan pasti terjadi ketika hari kiamat kelak, di akhir kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qari'ah mal Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan apa yang engkau ketahui tentang hari kiamat itu? Para ulama tafsir dan para ulama bahasa ketika mengkaji surah ini dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala sering mengungkapkan kata-kata wa ma adraka, apa yang engkau ketahui. Wa ma adraka mal Qari'ah, apa yang engkau ketahui tentang hari kiamat. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ingin mengetes kita, menguji kita dengan ungkapan itu. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa ma adraka mal Qari'ah, apa yang engkau ketahui tentang Al-Qari'ah itu, tujuannya adalah agar makna pesan-pesan yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan setelah ayat ini itu lebih kuat tertanam dalam pikiran kita dan lebih meresap dalam hati kita. Karena ketika Allah mengungkapkan kata itu, yang muncul adalah rasa penasaran. Nah, inilah sebenarnya salah satu trik bahasa, kaidah bahasa yang sering digunakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan kata-kata tanya atau al-istifham. Kadangkala itu untuk pengingkaran, Allah mengingkari suatu perbuatan itu. Bisa juga al-iqrar atau al-itsbat, Allah ingin menetapkan dan mengakui suatu perbuatan. Dan bisa jadi ingin memunculkan rasa penasaran terhadap ayat dan makna serta pesan-pesan yang Allah SWT akan sampaikan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada waktu itu, pada hari kiamat nanti, manusia itu bertebaran, berhamburan. Jadi ketika hari, kita bisa bayangkan ketika hari kiamat nanti, air laut naik ke bumi. Angin bertiup kencang, topan semuanya. Bahkan manusia ini akan terbawa oleh air, oleh angin, terbang bersama dengan angin. Jadi fisik kita yang beratnya mungkin ada yang 60 kilo, yang beratnya ada yang 70 kilo, ada yang 80 kilo.
itu bisa terbang, berhamburan. Bahkan tanah yang di situ tertanam jasad manusia itu terbuka, sampai jasad-jasad manusia terkubur itu bisa keluar dari dalam kuburnya. Itulah bagaimana situasi yang sangat dahsyat ketika terjadi hari kiamat. Coba kalau kita mungkin bisa melihat tayangan rekaman bagaimana tsunami terjadi, bagaimana gempa bumi yang ada di Jogja ketika itu terjadi, atau gempa bumi yang lainnya yang terjadi di tempat yang lainnya. Ketika tsunami itu, sebagian dari air laut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tumpahkan ke darat, hanya sebagian saja. Ribuan manusia meninggal dunia. Manusia sangat panik, dan ketika panik, manusia itu lupa untuk menyelamatkan anaknya, menyelamatkan orang di sekitarnya, menyelamatkan orang tuanya. Semuanya ingin menyelamatkan diri. Dan bagaimana apabila bumi ini digoncang sekeras-kerasnya, yang manusia itu bisa sampai beterbangan. Kalau yang gempa bumi itu, manusia masih bisa berjalan di atas bumi. Semua manusia teriak, mereka panik. Mereka berupaya untuk menyelamatkan diri. Bagaimana bila kejadiannya manusia yang beratnya sekian kilo itu sampai beterbangan? Betapa dahsyatnya situasi ketika itu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Dan gunung-gunung yang kita saksikan, gunung yang ada hutannya, gunung yang tandus, atau gunung yang berbatu, kal aihnil manfush, bagaikan kapas yang ditiup yang beterbangan. Kita bisa bayangkan gunung yang sangat keras. Ada gunung yang berasal dari batu, ada gunung yang di situ akan menjadi lahan hutan, yang di situ tertanam pohon-pohon, gunung yang bisa menjadi hiasan. Kalau beberapa gunung yang meletus beberapa waktu yang lalu itu menghamburkan debunya sampai sekian banyak, yang semua manusia itu panik. Mereka mengungsi menyelamatkan diri. Bagaimana bila terjadi gunung-gunung itu beterbangan? Jadi bukan hanya batunya dari gunung itu yang keluar, bukan hanya kerikilnya, dan bukan hanya debunya, tapi gunungnya itu sendiri yang terbang. Sungguh kita tidak bisa membayangkan situasi itu terjadi. Tapi kiamat itu terjadi ketika semua di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman. Karena sebelum waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin yang setiap orang yang beriman, yang menghembusnya, yang menghirupnya akan meninggal dunia. Dan hari kiamat itu terjadi ketika manusia benar-benar dalam situasi, dalam kondisi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada puncaknya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, akan kita lanjutkan kajian kita setelah pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian surah Al-Qari'ah yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebelumnya sahabat Zakat TV, kita sampaikan bahwa pada hari kiamat nanti manusia itu beterbangan. Pada saat itu pula gunung-gunung itu bagaikan kapas yang dihembuskan, yang ditiup, beterbangan. Situasi yang benar-benar membuat manusia yang berakal itu panik. Jadi semua orang yang berakal, yang mengerti, itu pasti panik dengan situasi semacam itu. Tapi yang lebih penting,
pesan yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan adalah ayat berikutnya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ketika semua hari kiamat ini sudah terjadi, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa umat manusia yang timbangan kebaikannya itu lebih baik, lebih berat, timbangan kebaikannya itu lebih berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan yang berat, upaya kita yang kita lakukan untuk memperberat amal yang kita lakukan itu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridha, itu semua persoalan akan menjadi gampang. Maka satu konsekuensi yang perlu kita yakini, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Timbangannya berat berbanding lurus pula, maka akan menghasilkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tantangan kita sebagai seorang muslim adalah kita memperberat amal. Nah, dalam upaya memperberat amal ini seharusnya kita tidak pilih-pilih amal. Memang benar kita perlu memiliki amal unggulan, sebagaimana Bilal memiliki amalan unggulan, Utsman ibn Affan memiliki amalan unggulan, Abu Bakar memiliki amalan unggulan, Umar ibn Al-Khattab memiliki amalan unggulan, Khalid ibn Al-Walid juga memiliki amalan unggulan. Tetapi bersamaan dengan amalan unggulan yang kita pilih itu, kita tidak menyia-nyiakan ketika ada kesempatan melakukan satu kebaikan. Sebagai contoh, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah fa illam tajid fa bi kalimah thayyibah. Jauhkanlah diri kalian, selamatkanlah diri kalian, jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sebelah buah korma. Jadi kalau kita miliki satu buah korma, kemudian kita belah, belahannya satu belah ini, setengahnya ini apabila bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kita dari api, maka lakukanlah. Pesannya adalah apabila kita memiliki kesempatan beramal soleh, sedikit apapun amal soleh itu, sekecil apapun amal soleh itu, lakukan. Toh kalau kita tidak memiliki apa-apa untuk melakukannya, fabi kalimah thayyibah, maka perkataan yang baik, tutur kata yang baik, yang bermanfaat. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau enggak bisa maka kalimat thayyibah. Maka diam saja. Kalau engkau enggak bisa maka diam saja. Maka diam itu kadangkala itu menjadi sedekah kita, memperberat amal kebaikan kita ketika kita memang tidak bisa melakukan kecuali hanya dengan diam. Nah, upaya amalan yang kita lakukan itu, tindakan yang kita lakukan dalam memperberat amal ini, kita tidak tahu mana amal yang menjadi pemberat timbangan, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga tidak tahu mana amal soleh yang kita lakukan itu yang diterima oleh Allah. Bisa jadi amal soleh yang kita tidak perkirakan itu akan menjadi penyelamat kita, itu ternyata itu yang diterima oleh Allah. Misalnya, kita memiliki tradisi amalan unggulan qiyamul lail, sholat malam setiap malam, 11 rakaat misalnya. Kita terus menjaga dan istiqomah. Di saat yang sama kita juga infak, atau kita membantu tetangga kita, atau memiliki kata-kata yang baik. Kita nggak tahu amal mana ini akan memberat timbangan kita. Bisa jadi qiyamul lail kita tidak dianggap oleh Allah. Bisa jadi puasa kita tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi infak kita tidak diterima oleh Allah SWT. Tetapi ternyata yang diterima oleh Allah adalah tutur kata kita yang baik terhadap tetangga kita. Maka kita tidak boleh menyiapkan kesempatan. Setiap ada kesempatan kebaikan untuk memperberat amal kebaikan kita, itu kita lakukan, dan kita berharap bahwa itu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Jadi jangan sampai kita merasa puas dengan amal kesolehan kita dan merasa bahwa amal kebaikan kita sudah cukup berat sehingga kita merasa bahwa kita akan selamat di akhirat kelak. Karena sama sekali kita tidak tahu mana yang lebih baik, mana yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat.
Rasulullah bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini mengantarkan jenazah? Saya ya Rasulullah. Siapakah di antara kalian yang pagi hari ini memberi makan? Saya ya Rasulullah. Jadi Rasulullah bertanya, Abu Bakar yang menjawab. Kemudian di akhir Rasulullah memberikan satu konklusi, satu closing, tidaklah perbuatan itu terkumpul pada seseorang melainkan ia akan masuk dalam surga. Itu Abu Bakar yang senantiasa bersama dengan Rasulullah, yang senantiasa berjuang bersama Rasulullah. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar. Tapi ternyata ia tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan untuk beramal soleh. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda halnya dengan kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sedangkan orang yang timbangan kebaikannya itu rendah, jadi lebih berat keburukannya, fa ummuhu hawiyah. Jadi dia akan kembali kepada hawiyah, neraka hawiyah. Hawiyah ini adalah salah satu sifat, salah satu karakter, salah satu nama dari neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tapi ini yang unik di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ummuhu. Memang berbeda penafsiran para ulama tafsir. Ada yang mengatakan kata-kata fa ummuhu, ummun itu artinya ibu. Jadi orang-orang yang senantiasa keburukannya itu lebih banyak ketimbang kebaikannya, maka dia nanti akan kembali ke neraka sebagaimana kembali kepada ibunya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang keburukannya lebih berat ketimbang kebaikannya. Neraka seorang ibu itu secara bahasa biasanya adalah kasih sayang. Orang-orang ketika kembali kepada ibunya, dipeluk oleh ibunya itu dengan penuh kasih sayang. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ummuhu hawiyah. Maka kembalinya itu laksana seorang kembali kepada ibunya, kembali kepada dasarnya, kembali padanya yang seharusnya dengan penuh kasih sayang, tetapi itu adalah neraka ternyata tempat kembalinya. Inilah sindiran Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa sekali, yang sebenarnya sangat menohok bagi kita, teguran keras Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita lanjutkan setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita tafsir surah Al-Qari'ah. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada atau mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sedangkan orang yang ringan kebaikan, sedangkan orang yang lebih ringan kebaikannya daripada keburukannya, artinya keburukan yang ia lakukan lebih banyak, timbangan keburukannya lebih berat ketimbang kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah, neraka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan karakter sifatnya, azabnya dengan istilah al-hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan satu pertanyaan, wa ma adraka ma hiya. Fungsinya adalah apa yang kau ketahui tentang hawiyah? Fungsinya adalah agar menanamkan rasa penasaran dalam diri kita.
Apa sebenarnya hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas, neraka yang menyala-nyala yang sangat panas. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ini bisa menjadi evaluasi kita, menjadi evaluasi diri kita, menjadi perenungan kita, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahwana ahlin nari azaban man lahu na'lan yaghli minhuma dimaghuhu. Jadi orang yang paling ringan siksanya di akhirat kelak, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, adalah seseorang yang diberi terompah, diberi sendal dari api neraka. Dan sendalnya yang dari api neraka ini, maka otaknya mendidih. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari azaban, sesungguhnya orang yang dari penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Jadi paling ringan siksanya saja itu adalah sampai otaknya, otak yang ada di kepalanya itu mendidih dengan azab dia memakai terompah yang dari api neraka. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir ini, kajian surah Al-Qari'ah ini paling tidak dapat memberikan kita beberapa pelajaran berharga yang bisa kita jadikan arah, yang bisa jadikan kita sebagai kompas dalam menjalani kehidupan ini. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil adalah bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Kehidupan dunia ini tidak akan kekal abadi. Kehidupan ini pasti akan menemui satu titik di mana akan manusia berakhir semua. Kehidupan akan berakhir. Kemudian pelajaran yang kedua, peristiwa hari kiamat itu sangat menakutkan. Bukanlah peristiwa yang sederhana terjadi, tetapi peristiwa hari kiamat itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari kiamat nanti, manusia di muka bumi ini tersebar kemana-mana. Mereka terlempar, mereka tersebar, mereka melayang. Itu manusia yang beratnya sekian kilogram. Bahkan lebih parah dari itu, wa takunul jibalu kal'ainil manfush. Sedangkan gunung yang begitu besar, gunung yang bisa berasal dari batu, itu berterbangan laksana kapas, terlempar laksana kapas yang berterbangan. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan barang-barang yang lebih ringan dari gunung itu? Tentu peristiwa ini lebih dahsyat. Kita dapat menghayati ayat ini apabila kita iringi dengan menyaksikan bagaimana peristiwa terjadi di tsunami, peristiwa terjadi ketika gempa bumi dan segala macamnya. Itu belum seberapanya dibandingkan hari kiamat, tetapi itu sangat menakutkan bagi manusia. Kemudian pelajaran berharga berikutnya, yang ketiga dapat kita ambil dari surah ini adalah kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beramal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya semaksimal mungkin mengisi waktu yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki untuk memperkuat amal kebaikan kita, timbangan kebaikan kita. Karena dengan kebaikan itu menjadi satu sarana untuk memperluas, membuka peluang kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua tidak ada yang tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak tahu amal soleh mana yang dapat mengangkatkan derajat kita. Kita tidak tahu amal soleh mana yang dapat menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, kita perlu memiliki amalan unggulan agar kita bisa istiqamah dan mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan itu. Di saat yang sama, kita juga memanfaatkan kesempatan yang ada di depan kita. Janganlah sampai kita menyia-nyiakan, karena kita tidak tahu, bisa jadi amal yang tidak kita perkirakan, bisa jadi amal soleh yang tidak kita anggap nilainya di hadapan kita atau di hadapan manusia pada umumnya, tetapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat berharga. Maka semua kesempatan yang ada,
Dan kita perlu menghadirkan dalam diri kita ketika seseorang mengalami kesulitan, ketika tetangga kita sedang ada musibah, ketika orang sedang membutuhkan bantuan, maka itu sebenarnya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan bagi kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Itulah kesempatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk meraih ridhonya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan hidup kita, memberikan kepada kita kemudahan, membuka bagi kita jalan-jalan kebaikan, dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang mengisi kehidupan kita setiap waktu yang kita miliki dalam kebaikan untuk memperberat timbangan kesalehan kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa la ilaha illa ant. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi i'la'i kalimatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.